Ternyata saya cari browsing-browsing itu, e-learning itu ternyata bisa dikategorikan ya berdasarkan bentuknya gitu ya. Walaupun kalau kita perhatikan kok sama-sama aja ya, tapi ternyata pakar dari e-learning itu mengkategorikan ya, mengklasifikasikan ada 5 jenis e-learning itu. Ini tahun 2003 ya, artinya sudah lama ya. Nggak tahu apakah sekarang itu, nanti coba kita diskusi apakah sekarang ada bentuk yang baru ya, sehingga bukan bagian dari ini dan kita bisa menambahkan ya. Tapi kalau 5 ini ternyata sampai sekarang masih berlaku ya, berarti ini belum ada pengembangan ya. Nah, mungkin saya akan memberi tugas ini ya, benar juga ya, mencari jurnal atau paper tentang e-learning yang terbaru ya. Jadi nanti masing-masing membaca paper, 5 paper ya, yang judulnya ada kaitannya dengan e-learning ya. Kemudian paper itu Bapak Ibu bayar resume ya, atau dibuat kesimpulan ya. Siapa tahu dari paper yang terbaru ya 2022 ya, 2021 itu mungkin ada inovasi e-learning ya, sehingga e-learning ini ada perubahan yang sangat signifikan ya. Tapi saya juga belum tahu apakah ada perubahan atau tidak ya. Nanti tugas saya hari ini untuk minggu depan itu meresume ya 5 paper terbaru ya yang membahas tentang e-learning ya. Ya, kita akan coba bahas satu-satu. Ada 5 jenis e-learning menurut pakar e-learning ya. Ini namanya ada 2 ya, Horton dan Horton dan Horton aja nih, mungkin karena ini cetakannya 2 kali ya. Jadi yang pertama adalah learner led e-learning. Nah, ini kalau lihat dari bahasanya berarti ini untuk pengajaran ya. Nanti kita bahas yang kedua, yang satu dulu ya. Ini saya kecilkan dulu ya gambar. Kalau kita baca di sini ya, yang pertama ini merupakan e-learning yang dirancang untuk membuat peserta dapat belajar mandiri ya. Dan ini double ya. Ini sampai sini ya. Jadi learner led learning. Nah, ini berarti bikin e-learning ini untuk peserta yang belajar mandiri, artinya tidak ada komunikasi dengan pengajar ya. Nah, ini dikenal juga dengan self directed ya. Jadi belajar mandiri ya. Nah, bentuknya itu biasanya dikemas dalam satu modul ya, biasanya CD atau DVD ya. Nah, ini contohnya apa nih? Sampai sekarang masih ada nggak yang bentuknya seperti ini? Pak Sebeloni? Mungkin Pak Sebeloni masih ada nggak? Sepertinya ini kayak ini mungkin Pak, buku-buku misalkan belajar web dengan Laravel. Nah, di dalam buku itu ada CD-nya mungkin. Nah, si CD-nya itu yang menjadi bahan tutorial selain daripada yang ada di buku, di CD-nya juga ada tutorialnya cara menggunakannya seperti apa gitu. Apakah itu bisa dikatakan juga mungkin seperti itu, Pak? Ya dulu waktu tahun 1919-an mungkin ya. 1900-an ya, itu berkembang ya bentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita beli buku di dalamnya suka ada CD tutorialnya kan ya. Nah, ini bentuk CD itu juga termasuk e-learning ya, karena belajar menggunakan elektronik kan, e-learning itu ya. Nah, ini sepertinya sudah ditinggalkan ya. Atau masih ada sekarang? Sudah jarang nih. Kan CD juga sekarang jarang kan? Jarang Pak, sekarang. Beli bukunya sekarang, juga jarang sekarang Pak. Jadi pada e-books. Ya, bentuknya sekarang e-book ya. Artinya dari medianya juga sudah mengalami perubahan ya. Nah, ini mungkin pertama kali ya
bentuk dari e-learning ini ya, yaitu tujuannya untuk memperbanyak materi, ya, tapi tidak disertai oleh pembelajarnya atau bukan belajar, tidak disertai dengan pengajarnya ya. Nah ini waktu zaman 1900 ini banyak berkembang yaitu buku dengan CD tutorial ya. Nah sekarang CD itu sudah mulai ditinggalkan, bahkan laptop sudah nggak ada CD readernya ya. Sekarang sudah pakai flash disk dan sudah pakai e-book ya. Medianya ya, kalau filenya mungkin masih ada, medianya itu sekarang sudah tidak pakai CD lagi ya, tapi sudah pakai flash disk ya. Nah ini jenis yang pertama ya. Kemudian ini jenis yang kedua. Nah ini berarti kategorinya berdasarkan bentuknya ya, bentuk e-learningnya ya. Nah kalau yang kedua ini ada instrukturnya ya. Jadi ini apa namanya, kebalikan dari sebentar, ini kok kayak salah. Ini 2 kali, ini kalimatnya salah nih. Ini artinya kebalikan dari yang tadi ya, bukan instruktur ya, tapi apa tadi yang pertama? Learning ya, ini ada kesalahan. Jadi kalau ini dipasarkannya atau disebarkannya melalui jaringan ya, melalui jaringan, dan ini kayaknya masih ada ya. Seperti apa nih? Contohnya IPA, nah ini IPA siapa lagi ya yang hadir? Pak Alif. Ya Pak. Nah ini contohnya yang seperti apa nih? Yang jenis yang kedua nih. Contoh instructor led. Cirinya adalah ini menggunakan jaringan ya untuk proses pembelajarannya. Mungkin seperti video-video yang ada di YouTube, video pembelajaran. Video pembelajaran ya. 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 Sekarang sudah banyak ya video pembelajaran, bahkan guru itu sekarang diwajibkan bikin konten YouTube ya. Pak Asep Doni ini ternyata bikin juga ya konten YouTube ya. Iya Pak, waktu pandemi kemarin dituntut jadi bikin channel. Udah banyak nggak itunya subscribe-nya? Alhamdulillah Pak, nanti saya post di chat ini supaya Bapak subscribe juga. Ya, jadi memang tanpa disadari ya kita bikin konten video itu termasuk bentuk e-learning ya. Bentuk e-learning yang kategorinya instruktur struktur ya, struktur led learning. Ini cirinya adalah kontennya itu disebarkan dengan sebuah jaringan ya. Nah biasanya bentuknya bisa video ya, audio nih ya. Kalau audio itu berarti podcast ya. Ada yang bikin materi dalam bentuk suara. Kayaknya nggak ada ya. Kalau materi komputer kayaknya susah juga ya kalau podcast ya. Biasanya podcast itu materi yang sifatnya konsep ya. Nah kemudian ada setting, bulletin, board, dan lainnya ya. Ini yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga, nah ini yang ketiga nih. Ini perpaduan dari keduanya ya. Contohnya apa nih? Pak Titi. Iya Pak. Contohnya seperti apa nih? Kalau untuk facilitated e-learning itu menurut saya ya contohnya kayak apa ya? Kayak kursus IT online mungkin Pak. Jadi misalkan kalau di SMK itu KJ khususnya kayak ada Aguna Course Pak namanya. Apa?
Aguna Course namanya kalau ada ya pelatihan online gitu Pak. Mungkin seperti itu ya Pak. Jadi di dalamnya itu ada video pembelajarannya, terus ada apa ya? Jadi ada step by step-nya yang harus dilalui oleh siswanya gitu Pak. Kayak kursus lah gitu. Jadi intinya siswa itu dapat sertifikat Pak. Gitu. Oh, contohnya apa tadi? Guna Course Pak biasanya. Itu anak sekolah pakai juga? Pakai Pak, biasanya pakai juga Pak. Contoh juga banyak Pak kalau di TKJ misal apa ya kayak pelatihan mikrotik Pak banyak di TKJ. Ya itu ada instrukturnya juga. Iya Pak ada. Jadi ada video-videonya Pak. Sinkronus atau asinkronus? Itu online Pak. Hah? Gimana? Online Pak itu. Online. Iya. Ya, contoh lain yang apa ya? Yang familiar apa? Mikrotik itu sudah banyak pakai juga. Kalau mikrotik banyak sih Pak. Lebih ke biasanya gurunya juga ikutan pelatihan Pak. Biasanya gitu. Ya Pak Kiki guru jaringan. Saya Pak. Ya di TKJ juga ya. Udah punya sertifikat? Belum. Hah? Belum dapat. Belum kan juga yang mikrotik juga belum ikutan Pak. Oh, pagi jadi belum punya sertifikat ya? Belum Pak, belum. Mungkin kedepannya Pak nanti. Iya. Iya ya Pak. Apa namanya? Sertifikat mikrotik itu kan kalau buat anak SMK harus punya ya? Pak, wajib lah itu. Tapi mikrotik di TKJ Pak. Gurunya harus punya dulu dong. Iya betul Pak, harus punya dulu. Harus punya dulu. Nah kalau di mikrotik itu memang gratis itu? Bayar Pak, kalau nggak salah. Iya, bayar Pak itu. Bayar, terus kita dapat materi-materinya. Iya, dapat materi-materinya, kayak pelatihannya. Jadi nanti kalau nggak salah juga, mungkin di sini juga banyak Pak. Kayak siapa ya? Pak Indra mungkin, Pak Asep Indra mungkin ya. Ya betul ya, Pak Indra. Ya, yang sudah apa ya namanya itu jadi apa ya Pak Slon itu tuh namanya jadi pelatih atau apa ya? Gimana sih namanya? Iya kayak apa ya kepanjangan dari mikrotik gitu instruktur. Iya Pak, betul. Itu boleh memberikan pelatihan gitu ya? Seperti itu Pak. Jadi nanti iya kayak betul kata Pak Asun tadi kayak kepanjangan tangannya dari mikrotik gitu. Nanti misalkan kalau dia sudah punya sertifikat, dia bisa mengadakan kalau nggak salah ya Pak ya bisa mengadakan pelatihan di sekolah misalkan. Gitu. Jadi gini, saya tuh sebenarnya pengen targetnya mahasiswa pendidikan itu punya sertifikat juga, cuma masih belum punya SDM-nya yang bisa melatih. Nah, maksudnya itu apakah web itu bisa belajar sendiri mahasiswanya atau siswanya
Terus kalau ujian bisa lulus ya? Mungkin saya juga kurang ini ya Pak, kurang begitu tahu gitu tentang mikrotik ya kalau misalkan tentang pelatihannya. Tapi kalau misalkan nanti juga kalau siswanya misalkan ini tidak lulus, mungkin ada diulang kembali Pak biasanya. Ujian ulang kembali. Itu bayar lagi kan tapi? Tergantung Pak, saya juga kurang tahu ini yang soalnya belum pernah ikutan juga Pak, belum pernah ikutan mikrotik juga. Pak Asep ini ya, Pak Asep Biasanya Indra Pak ada. Asep Indra lebih Mana paham Pak gitu. Asep Indra ada? Pak Asep Indra? Lagi Tes, Pak tes. Asep. Ya, Pak Asep Saya Indra. putus. Maaf Pak, di saya ini putus-putus. Gimana Pak? Sekarang gimana? Bagusnya? Enggak, maksudnya di sini hujan. Ini saya habis ganti dulu nih pakai kartu punya istri nih. Mudah-mudahan rada ini. Enggak, saya pengen tanya kalau mikrotik itu kan Pak Asep Indra sudah lulus ya? Oh, iya udah lama sih Pak. Tahun berapa ya? 2019 itu. Proses lulusnya itu mandiri, belajar mandiri atau ikut pelatihan? Oh, jadi kebetulan kan saya ikut pelatihan. Waktu itu yang mengadakannya itu di IDN tuh, Jonggol, Bogor. Seminggu kalau nggak salah. Jadi Terus? kemudian diberikan ujian seperti itu untuk tes MTCNA dan MTCRE kebetulan saya Pak. Nah, dinyatakan lulus dua-duanya di atas nilai 80, kemudian dikasih sertifikat Academy Trainer. Terus itu apa manfaatnya? Kalau kita udah punya Academy Trainer itu kita bisa buka ujian untuk siswa kita Pak. Berarti siswa Pak Asep Indra ada yang lulus juga? Baru berapa orang yang lulus Pak, jadi belum, nggak semuanya kelas 12 diikutkan lulus gitu. Jadi memang soalnya susah-susah juga, paling dari yang udah saya tes itu sekitar 20-an lah. Nah itu kalau misalkan nih mahasiswa pendidikan Ilkom nih mau ikut sertifikat itu, jadi gimana? Harus ke orang yang punya itu akademi tadi? Kebetulan kan tiap Academy Trainer itu kan punya ininya sendiri Pak. Jadi kalau misalnya saya ya khusus di sekolah saya mengadakannya gitu. Nggak boleh di luar? Nggak bisa di luar. Kalau di luar saya dicabut nanti. Nah, terus kalau mau yang dari luar gimana sih prosedurnya? Ada dari IDN Pak. Nanti IDN mereka datang. Ada itu kampus IDN gitu. Jadi mereka suka mengadakan IDN apa IDN? IDN itu singkatannya apa ya? Gua lagi, saya udah lama sih Pak. Singkatan itu Pak. Terus kalau kayak Citra Web itulah Pak, kayak Citra Web tuh kan ada juga. Mau ujian mandiri melalui websitenya nggak bisa juga ya? Nggak bisa, harus mereka yang buka. Jadi di tiap negara itu kan mereka punya perwakilan gitu, koordinatornya. Bukannya mikrotik itu lokal? Iya, tapi kan itu perwakilan, ada koordinatornya masing-masing. Kayak misal di Citra Web siapa, di IDN siapa yang mendaftarkan kita sebagai trainernya tuh Pak. Memang itu nggak ada masa berlaku sertifikatnya? 3 tahun berlakunya. Ini saya kalau nggak salah di Oktober. Udah habis ya? Di Oktober sekarang nih. Habis. Harus diperpanjang. Diperpanjang itu ujian lagi atau otomatis? Ujian lagi. Ya nanti diinformasikannya ke prosedurnya gimana? Itu tinggal bikin itu aja sih Pak, bikin tergantung proposalnya. Mau dibikin labnya sekaligus atau mau didaftarkan untuk trainernya saja bisa gitu. Berapa biayanya? Itu harus ke sana ini. Belum tahu saya kalau untuk itu. Saya kan untuk akademi trainernya saja, nggak sama lab segala macam. Ini nanti kalau ada informasi website-nya saya diinfokan ya. Iya Pak. Iya, saya pengen lulusan tadi ya. Jadi lulus itu punya sertifikat
minimal sertifikat TCNA. kompetensi ya yang sederhana aja. Misalkan jaringan atau software gitu ya, kan software juga ada ya. Nah, jaringan jadi bisa milih gitu. Nah, kemudian saya lagi nyari-nyari guru yang bisa menjadi pelatih itu siapa gitu. Sampai sekarang kayak kalau keputus sama pandemi jadi lupa lagi tuh nyari gurunya. Berarti pasat Indra udah habis ya? Oh, Ya di Oktober ini, Pak. Ya, masih kayaknya masih aktif sih kayaknya. Tapi di Oktober ini kalau nggak salah habisnya loh. Iya, ya. Berarti itu nggak bisa melatih orang lain gitu ya? Ya, harus siswa saya sendiri. Kalau diam-diam sih sebetulnya bisa gitu, tapi kalau ketahuan ya di ini juga kena sanksi. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jenis e-learning yang berikutnya adalah embedded e-learning ya. Ini e-learning yang merupakan alat ya, yang dapat memberikan bantuan kepada peserta didik ketika mengalami kesulitan saat belajar. Nah, ini kira-kira seperti apa ya? Berarti ini ya e-learningnya itu ada unsur sistem ini ya, kecerdasan ya, sistem cerdas ya. Tapi dia nyebutnya sistem support ya, pendukung. Jadi di dalam sistem itu ada instruksi ya atau diagram yang bisa membimbing peserta didik. Ya mungkin apa ya semacam langkah-langkahnya atau tahapannya ya. Nah ini contohnya apa nih? Bu Maya mungkin pernah menemukan jenis e-learning ini. Apa ya Pak, memberikan bantuan ya mungkin tadi kayak yang Bapak bilang mungkin kecerdasan buatan kayak gitu yang mungkin bisa diakses ketika siswa mengalami kesulitannya di mana bisa bisa dalam bentuk instruksi atau diagram, menemukan kesulitannya pas bagian yang mana, mungkin seperti itu. Pernah nggak Bu menemukan ini? Belum Pak. Atau ada apa enggak ya? Mungkin yang lainnya pernah nggak menemukan e-learning yang seperti ini? Belum ya? Kalau semacam ini Pak, kalau dokter gitu Pak, kayak kita konsultasi dengan dokter. Itu Pak si bakar itu beda lagi. Oh beda lagi. Saya baca-bacain. Maksudnya ini masih e-learning ya, masih apa namanya bentuk e-learning, tapi ada bantuan ketika mengalami kesulitan. Mungkin ini yang e-learning yang masa depan ya, yang kita pernah bahas minggu lalu ya. Jadi e-learningnya itu bisa membantu siswa ketika mengalami kesulitan, misalkan materi mana yang sulit ya. Dari sisi materinya bisa dibantu, dari sisi penggunaan sistemnya juga bisa dibantu. Nah mungkin pakar yang mengkategorikan ini sudah merancang pemikiran ke depannya. Ke depan itu ada embedded e-learning ya, yang e-learning ini di mana sistemnya itu bisa memberikan bantuan ya, baik dari penggunaan e-learning tersebut, sistem tersebut, maupun dari sisi kontennya atau materinya. Nah ini memang mungkin kita belum menemukan ya, karena belum ada yang membuat e-learning seperti itu ya. Tapi kalau nanti mau tesis, ya ini bisa dijadikan bahan tesis. Jadi e-learning yang sekarang banyak beredar itu ternyata masih dianggap sudah umum ya. Nah, mungkin
Bapak Ibu bisa memastikan sistem pendukung kinerja elektroniknya ya ke dalam e-learning tersebut ya. Contohnya seperti apa sih? Misalkan apa kira-kira? Mungkin bisa juga ya pakai apa namanya? Petunjuk ya. Kalau dari sisi penggunaan mungkin bisa pakai petunjuk ya. Misalkan setelah mengklik menu ini maka bisa lanjut ke menu ini, just seperti itu ya. Bisa juga dari materinya mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya, misalkan apa namanya, pembaca itu atau siswa itu tidak mengerti istilah yang misalkan istilah yang ada di kontennya ya. Nah kemudian diketik oleh siswa di menu tertentu ya. Nanti sistemnya bisa memberikan penjelasan ya. Ya mungkin seperti itu bayangannya ya. Jadi misalkan di sini nih ya ada kata yang menurut pembaca atau siswa belum paham nih, misalkan performance ya, electronic performance. Nah, itu apa sih? Nah, diketik tuh. Kemudian itu muncul penjelasannya ya. Nah itu bisa seperti itu. Mungkin bisa juga di-linkkan ya, dihubungkan ke Wikipedia ya, atau ke link yang bisa memberikan arti tersebut ya. Ya pokoknya intinya bisa berikan bantuan ya. Nah ini kayaknya masih belum banyak nih e-learning seperti ini ya, embedded e-learning. Tapi kalau di luar mungkin sudah ada ya, kalau di luar negeri. Karena kalau e-learning digital kan rata-rata cuma untuk proses pembelajaran aja ya. Karena memang tidak bukan pengganti pembelajaran ya, tapi hanya sebagai pendukung aja ya. Ini kita akan bahas tentang manfaatnya. Baik, ini yang keempat ya. Ya, yang kelima nih. Telementoring and e-coaching. Ini menggunakan jaringan internet dan web ya. Kemudian membantu siswa menguasai pengetahuan, memantau perkembangan keterampilannya. Ini ada telementoring ya, berarti ada memantau perkembangan keterampilan dan sikap. Nah, dengan menggunakan telekonferensi. Nah, ini sebenarnya ini sudah banyak ya, sudah banyak beredar ya, karena ini ada telekonferensi ya. Spot itu ada ya telekonferensinya ya, di spot itu ya. Pernah buka kan spot itu? Jadi ternyata spot itu ada menu gambarnya video ya. Nah kalau diklik itu kita bisa telekonferensi ya. Tapi kalau saya juga belum memakai. Ada dosen pernah pakai nggak? Belum Pak. Nah di spot itu ada tambahan baru ya. Itu baru tahun kemarin kalau nggak salah ya. Awalnya nggak ada ya. Kemudian mungkin banyak berkembang Zoom, Google Meet ya, Google Meet sehingga dimunculkan telekonferensi. Tapi apakah itu kayaknya pakai Gmeet ya, karena Gmeet yang gratis ya. Nah, jadi masih pakai Gmeet ya. Nah ini intinya apa namanya jenis ini tuh yang sekarang sudah banyak beredar ya. Nah, ini contohnya analisa dilakukan oleh Suhendi ya 2015. Ini di Andalas ya. Ini mungkin menurut apa namanya e-learningnya dia ya. Nah nanti kalau kita di spot mungkin kita bisa survei ya siapa desain yang menggunakan telekonferensi ya. Ada berapa orang ya. Nah ini pakainya macam-macam ya. Dan mahasiswa banyak yang setuju ini menggunakan telementoring dan e-coaching ya. Nah ini 5 jenis ini ternyata yang masih belum banyak itu yang keempat tadi ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk membuat tesis ya, itu bisa e-learning yang jenis yang keempat itu di embedded ya, ditanamkan sebuah sistem namanya sistem pendukung ya.
kepada e-learning, sebuah sistem e-learning. Jadi di dalam sistem ada sistem, yaitu embedded. Ya, ini menurut Horton tadi ya, ada 5 jenis bentuk e-learning ya. Nah, yang kita pahami kan ternyata e-learning itu dikira cuma satu ya, ternyata bisa dikategorikan berdasarkan bentuk-bentuknya ya, berdasarkan fasilitas menunya juga ya. Nah, kira-kira kalau fungsi dan manfaat e-learning itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai, ada yang menganggap sebagai tambahan saja ya. Jadi siswa itu menggunakan e-learning ya, atau tidak menggunakan e-learning ya, itu tidak masalah ya, karena sifatnya tambahan. Tapi ketika pandemi, e-learning ini menjadi satu fungsi yang sangat vital sekali ya. Nah, ketika sekarang sudah normal sekali, normal kembali ya, itu e-learning hanya sebagai tambahan. Ya. Nah, di Bapak Ibu gimana? E-learning masih dipakai nggak di sekolah? Di Pak Asep ini masih dipakai? Tidak, Pak. Sekarang tidak dipakai lagi. Siapa yang masih dipakai? Kalau di yang dulu lagi siapa ya? Pak Asep Indah sama ya. Kalau saya Pak nggak dipakai ya? juga Pak di sekolah Pak. Pak Alko ya. Kenapa? Itulah apa namanya, ketika ditanya kenapa nggak dipakai, yang waktu di apa namanya ketika pandemi pun penerapannya juga nggak maksimal di sekolah itu kan. Apa namanya? Kendalanya? Menurut saya sih Pak, perubahan pola pembelajaran Pak. Jadi guru ini merasa canggung gitu kan. Yang awalnya kan tatap muka, namun sekarang, namun kemarin waktu pandemi itu kan harus apa namanya melalui pakai e-learning itu kan. Jadi sepertinya canggung. Tambah lagi mungkin guru-guru harus menyiapkan materi ajar yang harus diupload ke e-learning itu kan. Itu menurut saya sih Pak, karena saya mungkin menilainya dalam apa aja itu kan. Padahal itu sudah diberikan penegasan oleh kepala sekolah itu kan. Ya tetap juga hanya sebagian besar lah Pak yang sudah membuat, tapi sebagian lagi justru seperti apa kan gitu kan. Jadi sekarang pun penerapannya e-learning pun sekarang ya di sekolah pun udah nggak ada lagi. Sebenarnya saya setuju juga itu e-learning harus tetap dipakai terus itu kan. Tidaknya mungkin bisa dipergunakan untuk mengupload materi, nanti siswa kan bisa melihat. Atau mungkin pelaksanaan ujian harian kan tidak harus menyedot banyak user yang login itu kan. Cukup mungkin pelaksanaan ujian harian, ulangan harian itu kan paling satu kelas itu kan masih oke lah, tercover itu kan. Tapi kalau banyak kelas kan mungkin perlu perlu server yang besar juga itu kan. Kalau ujian sekali banyak itu kan, seperti pelaksanaan UTSK atau mungkin UAS itu kan. Oh iya, mungkin kendalanya itu juga ya, salah satu biaya untuk biayanya lumayan juga Pak. Apa namanya yang saya pernah sewa server itu VPS itu kan setidaknya tuh sekitar 4 juta. Iya 4 juta lah per tahun itu kan Pak. Memang di cover ada pakai dana BOS itu kan. Sebenarnya ya sekolah sanggup sih Pak. Cuman kita melihat juga respon dari guru-guru juga nggak begitu tidak optimal ya. Nggak optimal memanfaatkan itu kan. Akhirnya ya udah di stop dulu itu kan. Ya UPI sempat, kalau UPI mahal ya karena servernya itu banyak datanya. Ya apalagi mungkin UPI menurut saya mungkin, tapi kalau UPI mungkin server sendiri mungkin Pak ya. Iya. Beli kan. Gitu kan server sendiri kan ya butuh. Ya tapi awalnya kan ratusan juta juga. Iya. Ya memang itu fungsi dan manfaat e-learning itu salah satunya sebagai tambahan saja. Berarti
ada institusi yang tidak mewajibkan ya. Ya mungkin tadi ya yang disampaikan Pak Alko, banyak faktor yang membuat e-learning itu tidak digunakan sebagai kegiatan pembelajaran yang sifatnya wajib ya, tapi sebagai tambahan. Nah, tapi ada juga manfaat e-learning itu pelengkap ya, komplement ya. Jadi ada guru yang memang sengaja memaksakan siswanya itu menggunakan sistem e-learning itu. Misalkan materinya hanya bisa di-download di sistem. Nah, berarti kan dipaksa itu ya. Artinya selain belajar di kelas, siswa juga harus membuka sistem. Berarti itu sebagai pelengkap ya. Mungkin tugas-tugasnya juga diupload di sistem ya. Materi diupload di sistem sehingga siswa itu mau tidak mau ya dipaksa membuka sistem ya. Ada nggak yang seperti ini sekolahnya? Siapa? Bu Maya? Yang guru saya Bu Maya, Pak Anjar masih baru ya. Pak Kiki guru juga ya. Pak Kiki gimana? Bu Rani? Ya Pak. Nah, Bu Rani guru ya? Iya guru Pak. Nah itu ada e-learningnya sebagai apa? Suplemen atau komplemen? Itu sebagai suplemen Pak. Oh, suplemen ya. Iya, jadi kemarin selama pandemi digunakan, tetapi tidak optimal juga. Cuman dari sekian guru mungkin 50%-nya yang menggunakan Moodle Pak. Ya, dari sekolah diinstruksikan untuk menggunakan Moodle, tapi ya sebagian ada menggunakan WA Group, Classroom. Oh, ya jadi menggunakan Moodle bikin sendiri masing-masing gitu? Enggak, maksudnya dari sekolah menginstruksikan bikin Moodle, iya. tetapi Moodle-nya itu, maksudnya Moodle-nya itu suruh bikin masing-masing. Apa? Enggak, ada adminnya Pak. Cuman udah ada adminnya. Mungkin sebagian guru ada yang mungkin entah kesulitan atau apa kendalanya, apalagi yang senior mungkin kesulitan untuk mengakses, kesulitan untuk ngupload materi, sehingga ada yang hanya menggunakan WA Group, ada yang menggunakan Classroom yang mungkin lebih mudah seperti itu Pak. Itu yang selama pandemi. Nah sekarang modelnya masih aktif. Saya lihat cuman ya nggak digunakan, hanya yang perlu saja. Misalkan ada sebagian guru yang selama pandemi menyimpan materi di Moodle, mengambil materi katanya maka diaktifkan kembali Moodle-nya gitu. Mengambil materi, mengambil soal katanya gitu di bank data seperti itu berarti Pak. Bukan apa ya, berarti per masing-masing guru aja ya? Iya. Untuk setiap guru kan login masing-masing Pak, punya akunnya masing-masing. Cuman ya ada yang aktif di Moodle-nya, ada yang tidak ya, tergantung kebutuhan mungkin Pak. Itu seperti itu. Ya, memang kalau komplemen itu biasanya harus instruksi dari sekolah ya. Kalau dari sekolah tidak mewajibkan ya biasanya nggak mungkin jadi komplemen, jadinya suplemen terus ya. Nah yang ketiga ini substitusi. Nah ini pengganti ya. Nah kalau guru tidak hadir ya, misalkan gurunya itu sibuk di kegiatan kementerian ya, itu bisa nggak pembelajarannya itu digantikan dengan sistem di tempat Bapak Ibu? Boleh nggak? Harusnya bisa ya Pak ya? Bukan, saya nanya di Ibu nggak bisa ya? Bisa, harus. Oh boleh. Cuman kenapa Pak? Boleh, misalkan nih Ibu dapat tugas dari kementerian nih, kemudian tidak mengajar di minggu ini, itu bisa nggak digantikan dengan kegiatannya ke bentuk sistem e-learning di e-learning gitu? Sempat Pak kayak seperti itu waktu
Ya, ini ya ada beberapa guru yang ada pelatihan apa gitu, Moodle-nya dibuka lagi gitu, di on kan, servernya di on kan, itu dari diakui Moodle ya. Diakui Boleh, masuk, dibolehkan. boleh ya. Dibolehkan Nah, dari sekolah dibolehkan. Ya itu berarti fungsinya sebagai pengganti ya. Memang apa namanya? Kan namanya guru kan biasanya kan suka ada kegiatan di luar ya, mungkin pelatihan ya. Nah kemudian kalau ditinggal ya atau tidak memberikan materi kan jadi ketinggalan siswa ya. Nah biasanya kalau ada sistem e-learning itu bisa menggunakan ini ya, memanfaatkan e-learningnya sebagai pengganti pembelajaran ya. Tapi kalau di tempat lain-lain gimana? Di Pak Saifdoni boleh nggak? Boleh Pak, sama seperti yang dikatakan Buran tadi. Ada boleh, yang nggak boleh nggak? Di Palko boleh? Boleh, Pak. Oh, berarti boleh Boleh semua ya? Asal ada toleransinya ya, jangan ya sering-sering ya. Terkhusus kan waktu masa pandemi kemarin itu kan diperbolehkan aja kan. Karena kondisi. Pak Alif guru ya? Bukan Pak. Oh bukan ya, Pak Alif. Pak Anjar ini sudah pakai e-learning nggak di sekolahnya? Belum ya? Pakai Pak. Hah? Di sekolah yang lama tapi. Kalau yang baru belum ya? Yang baru enggak Pak. Jadi nggak boleh ya, kalau nggak datang gimana itu? Kalau nggak datang bentuknya penugasan Pak. Jadi pakai mungkin apa ya? Masih dalam konvensional. WA atau apa gitu ya? Iya. Tapi kalau dulu pernah pakai juga Pak ketika ada kegiatan dari Kemenpora itu saya ngajar via jejaring. Iya, bukan sistem e-learning kan, tapi pakai memanfaatkan itu kan aplikasi telekonferensi ya? Iya, telekonferensi yang ada di e-learningnya Pak. Oh ada? Ada Pak. Jadi di e-learningnya udah terinstall kayak kalau misalkan di e-learningnya apa itu namanya tuh? Ada video konferensinya gitu Pak. Iya. Di e-learningnya tuh itu dipakai, jadi bisa ngelihat siswa sedang belajar juga. Gitu. Iya. Nah kalau itu sebentar Pak Anjar, Pak Bayu guru bukan? Pak Bayu? Pak Sofran? Iya Pak. Pak Sofran guru bukan? Guru Pak. Nah Pak Sofran gimana di sekolahnya? Kalau saya e-learning saya belum punya di sekolah. Belum punya. Jadi full tatap muka, terus paling pas lagi pandemi kemarin kita manfaatin yang ada aja sih, kayak mungkin Zoom atau Google Classroom kayak gitu Pak. Berarti ini tugas mata kuliah ini Pak Sofan bikin e-learning di sekolah ya? Jadi pelopor ya? Insya Allah Pak. Iya, baik. Jadi ada 3 manfaat, 3 fungsi ya. Nah ini tergantung dari kebijakan sekolahnya ya. Jadi ada sekolah yang hanya sebagai suplemen ya e-learning itu. Ada juga yang sebagai komplemen ya, dan juga substitusi ya. Substitusi itu biasanya untuk kegiatan yang bentrok ya dengan kegiatan luar ya. Tapi kayaknya ada toleransinya ya. Ada nggak sih dituliskan misalkan maksimal berapa pertemuan yang boleh menggunakan e-learning? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oh nggak ada ya? Nggak ada Pak. Yang penting semua materi tersampaikan gitu. Soalnya saya tuh kemarin punya teman guru ya, itu hampir kegiatan di luar terus. Nah, saya mikir kapan ngajarnya? Kata dia bisa apa pakai sistem
Ya memang paham gitu siswa kalau pakai sistem terus-terusan gitu ya. Ya. Nah, dia karena menggunakan manfaat yang ketiga ini. Ya. Nah, jadi manfaat bagi siswa ya e-learning ini adalah yang pertama dapat melakukan komunikasi dengan temannya, ya. Jadi sebenarnya emang nggak pakai e-learning juga bisa ya. Cuma mungkin ini apa namanya chatnya itu bisa person ya, bisa juga seluruhnya ya. Kemudian yang kelebihannya adalah bisa diakses di mana saja ya. Jadi kalau siswanya itu sedang tidak datang ke sekolah ya, bahkan sedang sakit juga bisa mengakses ya lewat handphone. Tapi manfaat bagi guru kira-kira apa nih? Menurut Pak Anjar gimana nih manfaatnya e-learning kalau buat guru? Kalau yang saya rasakan pribadi itu Pak, manfaatnya banyak banget Pak. Pertama bisa mengenalkan peserta didik dengan teknologi. Kemudian kita bagi guru juga banyak seperti belajar gitu Pak, belajar memanfaatkan keefisienan materi gitu. Kalau saya pribadi suka membuat planning untuk misalkan pembelajaran untuk 1 pekan itu udah diupload gitu di pekan ini. Itu jadi kitanya banyak waktu luang untuk mengeksplor skill yang lain seperti itu. Kemudian seperti kuis ataupun ulangan gitu. Kita hanya memberitahukan kepada siswa nanti tanggal sekian di jam sekian ada ulangan gitu. Jadi sistem secara otomatis akan membuka gitu. Itu membantu sekali gitu Pak. Kemudian ngegenerate nilai dari ulangan itu kita nggak perlu melakukan penilaian secara manual satu persatu gitu. Tapi sudah disediakan oleh sistem gitu. Begitupun dengan hasilnya gitu. Kita perlu mendownload daripada hasil yang sudah dikerjakan oleh peserta didik gitu. Kemudian media pembelajaran juga itu banyak sekali gitu Pak, yang bisa dimanfaatkan di e-learning. Gitu. Salah satunya pernah juga buat media pembelajaran itu berbasis game, kuis, terus kemudian membuat memanfaatkan tampilan 360. Jadi siswa itu bisa mengeksplor kemana gitu dalam bentuk dalam bentuk adventure seperti itu. Itu banyak sekali sih Pak manfaatnya kalau yang saya rasakan gitu Pak. Iya. Memang tadi disampaikan Pak Anjar ya, manfaat e-learning bagi pengajar itu sebenarnya lebih terasa ya dibandingkan siswa ya. Jadi dengan adanya sistem itu tugas-tugas guru itu semakin dibantu ya. Yang tadinya harus membawa materi ya, tapi bisa disimpan di sistem di e-learning itu ya. Jadi dia guru tadi mengupload semua tadi yang disampaikan Pak Anjar ya, diupload semua sehingga dari sisi materi sudah siap dan bisa mengeksplor yang lainnya. Nah ini ternyata manfaatnya itu sangat besar ya bagi guru ya, bagi pengajar. Tapi kira-kira punya dampak atau punya kelemahan nggak ya? Nah, ini kita bahas satu lagi ya topiknya. Apa sih kelebihan dan kelemahan e-learning? Nih, Bu Warzubni ada nggak Bu Warzubni ya? Ini saya belum mendengar suaranya nih Bu Warzubni. Ada nggak? Tidak aktif ya Bu Warzubni? Berarti tidak aktif. Pak Alif.
Iya, Pak. Ya, kira-kira apa sih kelemahan dari e-learning? Kalau kelemahan mungkin dari penggunaannya. Menurut saya dari penggunaannya untuk saat ini masih agak kurang. Tapi mulai banyak digunakan pas pandemi kemarin, Pak. Jadi orang-orang siswa-siswa tidak bisa hadir di sekolah, solusinya ya pakai e-learning. Namun belakangan ini kan sudah mulai normal lagi, jadi ya menurun lagi menurut saya begitu, Pak. Jadi kelemahannya ya ke fleksibilitasnya. Sama nggak semua orang juga dapat mengakses e-learning tersebut. Ya, berarti kelemahannya itu butuh kemampuan penggunaan sistemnya ya, atau butuh kemampuan TK gitu ya. Iya. Nah, itu memang sebenarnya disebut kelemahan, bisa juga disebut konsekuensi ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan sistem, yaitu konsekuensinya harus mempelajari sistem, ya, harus mau belajar ya, belajar menggunakan sistem itu ya. Tapi itu ada juga yang menganggap kelemahan ya, karena ada juga manusia atau guru yang sampai saat ini masih belum mau belajar menggunakan sistem yang baru ya. Yaitu kelemahannya. Berikutnya apa lagi nih? Kalau menurut ini Bu Jukni masih belum ada ya? Bu Maya. Oh, sudah ada. Ada Pak. Nah, kemana nih? Menyimak. So, kalau menyimak, kelemahannya apa nih? Bu, ini kelemahan dari e-learning. Apa e-learning, Pak? Kegunaan apa Pak? Dia berarti nggak menyimak tuh. Ini nih. Kelemahannya. Oh, kelemahan e-learning, Pak. Ia tidak bisa menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung gitu, Pak. Sehingga apa? Jadi balik lagi ke masing-masing siswa gitu. Kalau misalkan memang mau belajar ya belajar, kalau enggak ya udah gitu. Kecuali nggak ada tugas atau soal gitu Pak. Kalau misalkan cuma materi doang ya nggak akan dipelajari gitu Pak. Serasa saya pas waktu jadi siswa gitu. Iya. Jadi kelemahannya tidak bisa menggantikan guru ya. Iya, betul Pak. Sehingga siswa tidak bisa berkomunikasi, atau bukan berkomunikasi, tidak bisa, guru juga tidak bisa secara person itu kurang dekat gitu ya. Betul Pak. Beda ya kalau kita diajar langsung dengan melalui sistem ya. Terus nggak ada terikatan dengan guru gitu loh Pak. Emosi. Iya betul. Kayak misalkan kan kalau gurunya suka bercanda atau misalkan kan biasanya kalau saya jadi siswa tuh pernah ketemu sama guru yang asik gitu loh Pak. Jadi pengen belajarnya tuh karena ketemu guru itu gitu. Nah kalau misalkan sama sistem kan nggak ada gitu. Ya walaupun ada sinkronis tapi kayaknya jarang ya. E-learning itu kan biasanya asinkronis ya kebanyakannya. Ya Pak. Ya, berikutnya Bu Maya, apa kelemahannya? Tadi mungkin kalau untuk yang di daerah ya Pak ya, akses internetnya mungkin agak kurang bagus. Kemudian berkurangnya tadi interaksi antara guru dengan siswa, sehingga ketika hasil anak-anak yang hasil pembelajaran pandemi itu kesikapnya tuh agak
agak kurang, Pak. Anak-anak hasil pandemi ketika upacara tuh bisa kelihatan. Kalau kita dulu kalau upacara udah di lapang tuh kan nggak bisa ya Pak gerak-gerak. Anak sekarang tuh masih bisa ngobrol, masih bisa luak liuk kaditu kadieu, masih pakai baju dikeluarin juga masih ada Pak gitu. Jadi mungkin karena mereka kelamaan pandemi juga gitu ya. Kemudian pemahaman terhadap materinya mungkin tidak bisa langsung diukur ya Pak ya. Kalau misalkan ketika tetap muka kan ngerti nggak sampai sini, ngerti nggak? Oh kalau belum ngerti diulang lagi mana yang belum mengertinya. Kalau misalkan matematika atau kayak gitu, kalau belum ngerti kita tambahin contoh soalnya kayak gitu. Tapi kalau mungkin kalau pakai yang tidak tatap muka mungkin agak susah ya untuk melihatnya. Kemudian minimnya pengawasan juga dalam belajar. Kita kan guru nggak bisa ya lihat satu. Kalau di kelas mungkin bisa ya Pak ya, dilihat satu-satu, walaupun mungkin waktunya bisa lebih lama misalkan. Tapi kalau misalkan seperti itu di grup misalkan, udah nulisnya checklist yang udah asal udah aja. Ketika misalkan betul tadi tidak bisa menggantikan guru. Kalau misalkan untuk kayak soal yang kayak matematik, hitungan, kimia, fisika kayak gitu kan step by step-nya harus kelihatan ya Pak ya. Misalkan ini berapa kali berapa hasilnya seperti ini. Tapi kalau seperti itu kan ujug-ujug dari atas sampai bawah udah selesai seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau secara langsung kan bisa kelihatan ini tuh dari mana asalnya. Oh gitu, seperti itu kalau untuk dari saya gitu Pak. Jadi memang di samping kelebihannya itu ada ya, tadi kan kita bahas selalu kelebihannya ya. Ternyata menyimpan kelemahan juga e-learning ya. Nah yang disampaikan Bu Maya tadi, yang pertama yang saya tangkap itu infrastruktur ya harus bagus ya, kemudian koneksi internet harus bagus ya. Ini memang menjadi kendala kalau lokasi sekolahnya itu tidak mendukung ya, seperti di Pak Chef Doni nih, ujian itu sudah jaringannya katanya juga terganggu. Nah ini memang banyak kelemahannya dari sisi koneksi ya. Kemudian dari Bu Aljubni tadi tidak bisa memberikan kesan yang gimana terhadap guru ya, atau tidak bisa menciptakan emosi ya, membuat emosi antara guru dengan siswa ya, karena tidak bertemu langsung ya. Itu memang kelemahan-kelemahan yang terjadi pada e-learning. Walaupun kelemahannya ada, tapi kita ambil juga kelebihannya. Tadi sudah kita bahas kelebihannya ya. Jadi intinya sistem itu memang pasti ada kelemahan dan kelebihan ya. Dan kalau kita bandingkan ya, kira-kira banyakkan mana nih kelebihan sama kelemahannya? Menurut Pak siapa yang belum ya? Pak Bayu. Ya Pak, banyakkan mana kelebihan dan kelemahan ya Pak? Sebenarnya sih kalau menurut saya ini Pak masih banyakkan kelebihannya Pak. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang kalau tadi masalah infrastruktur ada solusinya gitu ya, bisa diajukan segala macam. Jadi lebih ke kelemahannya itu bisa disiasati, ya bisa ada solusinya sih. Menurut saya sih gitu Pak. Iya, memang karena teknologi juga kan mau tidak mau harus kita ikuti ya. Zaman sekarang kalau nggak tahu teknologi akan ketinggalan. Jadi memang sistem itu dibuat itu pasti ada kelebihan yang bisa menutupi kelemahan ya. Memang tadi kelemahan itu menurut Pak Bayu bisa diatasi ya, disiasati ya. Walaupun butuh proses ya, butuh biaya besar ya. Seperti pemaksaan aja, misalkan guru yang tidak mau belajar ya bisa menggunakan kebijakan ya, atau instruksi ya, misalkan kebijakan kepala sekolah atau instruksi kepala sekolah untuk dipaksa ya. Memang harus ada pemaksaan kalau dari guru yang tidak mau belajar itu ada pemaksaan ya. Sama dosen juga kemarin saya pernah cerita ya, yang menggunakan spot itu ada uang tambahan ya. Nah itu kan pemaksaan juga ya. Akhirnya kan
tiap semester itu ada dosen yang harus menggunakan sport ya. Lama-lama jadi terbiasa ya. Nah, kesininya sudah begitu, apalagi dengan pandemi ya, itu sangat terasa sekali sistem e-learning itu manfaatnya. Ya baik Bapak Ibu, ini materi yang terakhir ya, yang kita bahas malam ini ya. Jadi memang kalau kita simpulkan bahwa e-learning ini ada kategorinya ya. Ini mungkin menurut bentuk dan menurut fasilitas atau menunya ya. Nah, yang banyak beredar itu sekarang yang kelima tadi ya. Jadi fasilitas ya. Jadi menunya sudah semakin lengkap. Tapi ada satu jenis yang masih belum banyak berkembang karena sulit sekali ya. Kalau dikembangkan itu sulit karena ada sebuah sistem tambahan yang ditanam di sebuah sistem e-learning itu. Namanya embedded ya. Nah, embedded ini fungsinya sebagai sistem pendukung keputusan atau bisa juga sebagai sistem cerdas ya. Nah, nanti tinggal kita mau menempatkannya di mana nih sistem ini ya. Apakah hanya sebagai petunjuk penggunaan atau bisa juga mengukur kemampuan siswa. Nah, ini tergantung dari embeddednya itu mau diletakkan di mana ya. Kemudian kita sudah tahu juga manfaat atau fungsi e-learning ya, baik bagi siswa maupun bagi guru. Ini ternyata manfaatnya lebih banyak terasa oleh guru ya, karena guru sangat dibantu dengan adanya sistem e-learning ya. Apalagi dengan fungsi sebagai pengganti atau substitusi itu ya. Jadi guru kalau banyak tugas di luar itu bisa menggunakan sistem e-learning sebagai pengganti proses pembelajaran ya. Namun ada kelemahan dan kelebihan ya. Nah, kelebihannya itu pasti banyak sekali ya. Walaupun ada kelemahannya juga ya. Namun kelemahan itu tadi sudah disampaikan Pak Bayu, bisa disiasati ya. Kelemahan-kelemahan itu bisa disiasati dengan berbagai macam cara ya. Dan ke depan juga internet sepertinya akan mudah diakses ya. Pemerintah pasti juga akan berpikir ke depan ya, di mana internet itu sudah bisa dirasakan di pelosok-pelosok daerah ya. Sekarang banyak provider yang menawarkan jasa internet yang murah ya. Awalnya kan tidak ada saingan tuh IndiHome ya, tidak ada saingan ya karena dia punya infrastruktur yang banyak ya. Tapi harganya kan sangat mahal ya. Kemudian banyak swasta yang mencoba untuk bergerak di bidang jasa internet ya. Kemudian muncul misalkan Plusmedia ya. Plusmedia itu juga pemain jasa internet ya, dan harganya lebih rendah di IndiHome ya, sehingga IndiHome mengalami penurunan. Sekarang muncul lagi itu pemain baru yang murah lagi ya, sekarang MNC ya. Nah, di saya tuh MNC itu banyak yang pakai karena relatif lebih murah ya, cuma 200.000 sebulan flat ya. Dan semuanya berpindah ke MNC ini di kompleks saya ini gara-gara harga tadi ya. Nah, saya yakin nanti ada pemain baru yang berani lebih murah dari MNC ya, sehingga pemakai itu pasti kan mencari yang murah ya. Kalau masalah kualitas jaringannya sepertinya itu nomor 2 ya. Yang pertama itu murah dulu ya. Nah, artinya ke depan itu internet akan bisa dirasakan oleh banyak orang ya. Jadi kendala yang tadi infrastruktur lama-lama bisa diatasi ya. Ya, kemudian masalah kemampuan TIK itu juga bisa disiasati dengan kebijakan ya, dengan instruksi dari pimpinan ya. Baik, itu yang kita diskusikan malam ini ya. Nah, ini tugas sepertinya minggu depan saya akan kasih tugas supaya Bapak Ibu bisa membaca artikel-artikel yang berkembang sekarang ya, yang 3 tahun terakhir ini kira-kira e-learning itu sudah sampai mana sih? Nah, itu kita bisa tahunya dari artikel ya. Kalau dari buku ya itu biasanya tidak update ya. Tapi kalau dari artikel, dari jurnal itu akan update ya, karena biasanya jurnal itu kan hasil penelitian ya. Nah, bisa dari produk jurnal internasional ya, jurnal luar maupun jurnal nasional ya. Jadi tugas minggu depan ini Bapak Ibu meresume ya
Jadi cari 5 jurnal di 3 tahun terakhir yang berhubungan dengan e-learning ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menceritakan atau berbagi pengetahuan dari hasil baca artikel tadi ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Halo? Insya Allah siap. Nah, bisa dipahami ya? Ya, siap, Pak. Nah, minggu depan tugasnya adalah mencari artikel, ya, jurnal ya. Boleh internasional ya, Scopus, boleh juga yang nasional ya. Yang ada kata e-learning-nya ya, mungkin ada e-learning dari sisi metodenya ya. Nanti bisa dijelaskan metode pengembangannya ya. Atau bisa juga dari sisi bentuknya tadi ya, mungkin ada yang sudah menggunakan embedded ya, mungkin kita nggak tahu ya, siapa tahu ada artikel yang menerbitkan e-learning yang terbaru tadi ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ada yang ingin disampaikan? Kita cuma 2 SKS ya. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup, Pak. Ya baik, kalau tidak ada, hari ini kita cukupkan, kita ketemu minggu depan, disiapkan ya nanti masuk ke drive ya Pak Sebudi yang bikin drive tugas resumenya. Jadi satu artikel itu misalkan 1 halaman aja ya diresumekan ya. Misalkan diceritakan ya mulai dari judulnya, deskripsinya, kemudian apa yang terbarunya ya, apa yang dibahas di jurnal itu ya. Dijelaskan ya, kemudian dan ini disampaikan ya. 1 jurnal 1 halaman ya. Jadi kalau ada 5 jurnal 5 halaman ya, masing-masing membuat 5 halaman. Kalau sama gimana nih? Ya langsung diganti ya. Jadi nanti kan bisa dilihat tuh antar peserta atau antar mahasiswa ini ya. Misalkan nih Pak Sego ini sudah dapat nih papernya ini. Langsung diupload aja paper saya yang sudah saya mau bahas, judulnya ini. Jadi yang lain bisa lihat kan, oh ini sudah nih sama Pak Segeni, berarti saya mencari yang lain gitu ya. Pak Segeni ya buat draft ya. Siap Pak, siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan malam ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.